Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, Bapak Rosan Perkasa Roslani. Yang kami hormati Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM, Bapak Todotua Pasaribu. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, bertekad mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam Astacita, Presiden menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Sejalan dengan program Astacita, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM telah menerbitkan Peraturan Menteri Investasi Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan kemitraan di bidang penanaman modal antara usaha besar dengan UMKM yang bertujuan untuk memperluas akses UMKM ke rantai pasok industri nasional. Dengan demikian, diharapkan tercipta pemerataan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja. Melalui sistem online single submission atau OSS berbasis risiko sebagai platform digital yang terintegrasi, UMKM kini memiliki akses yang lebih mudah dan efisien untuk mendaftarkan usahanya serta memanfaatkan fitur kemitraan dengan usaha besar untuk memperluas jaringan. Kementerian Investasi ini meminta kepada para pengusaha internasional maupun nasional untuk memberikan porsi juga dalam mereka berinvestasi di daerahnya masing-masing. Untuk merangkul para pengusaha daerah, terutama para UMKM, di hal-hal yang memang sifatnya bisa mereka berikan kepada para pengusaha. Untuk memperkuat sinergi antara usaha besar dan UMKM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM melanjutkan program pengembangan UMKM, mulai dari peningkatan kompetensi, kemitraan strategis, hingga puncak kegiatan yang dilakukan pada forum kemitraan investasi. Langkah ini bertujuan untuk membangun UMKM yang lebih kuat dan berdaya saing, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di tahun 2024, kemitraan tersebar di 38 provinsi dengan total kesepakatan sebanyak 1.475 yang melibatkan 421 usaha besar dan 1.002 UMKM dengan nilai kesepakatan sebesar 8,9 triliun rupiah. Saya melihat peran BKPM sebagai pihak pemerintahan untuk mengembangkan industri kecil bertumbuh bersama dengan industri besar ini sangat bersinergi sehingga kedua industri ini tumbuh berkembang untuk menunjang perekonomian di Indonesia. BKPM telah memfasilitasi para pelaku usaha seperti kami. Manfaatnya pun sangat banyak sekali ya. Salah satunya yaitu usaha kami sebagai pelaku UMKM menjadi berkembang dan income kami juga menjadi stabil karena kami mempunyai tujuan yang jelas untuk penjualan. Kolaborasi antara usaha besar dan UMKM memberikan dampak positif dalam pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Manfaat program UMKM oleh BKPM saya rasa cukup bermanfaat karena memudahkan kita juga mendapatkan supply baik itu dalam bentuk jasa, dalam bentuk bahan. Kemitraan ini sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha saya. Banyak sekali ilmu dalam kemitraan dengan PT Arena. Juga saya bisa mengembangkan usaha saya berkembang bersama dengan Arena. Program kemitraan antara usaha besar dan UMKM ini telah menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat perekonomian, dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi UMKM dan usaha besar menuju Indonesia Emas. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan laporan penyelenggaraan Forum Kemitraan Investasi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi,
dan Hilirisasi BKPM. Kepada yang terhormat Bapak Riyatno, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, dan yang kami hormati para hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya berkat rahmat dan indahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan Forum Kemitraan Investasi dengan tema Kemitraan UMKM Memperkuat Investasi dan Hilirisasi pada hari ini, Kamis 12 Desember 2024. Tidak lupa, acara ini sebagai perwujudan komitmen bersama dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui kolaborasi antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha UMKM di daerah. Bapak Menteri yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa Forum Kemitraan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Peraturan Menteri Investasi Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan kemitraan di bidang pramodal antara usaha besar dengan UMKM. Forum kemitraan ini dilakukan secara hybrid dan disiarkan secara langsung melalui kanal resmi Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM dan diikuti lebih dari 500 peserta. Peserta yang hadir secara fisik terdiri dari 200 pelaku usaha besar dan asosiasi, 300 pelaku usaha UMKM dan asosiasi, 38 DPM PTSB Provinsi, 6 DPM PTSB Kabupaten Kota. Kami juga melibatkan 100 orang pelaku usaha disabilitas yang berasal dari Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan, Perkumpulan Pengusaha Disabilitas Indonesia, Rumah Aspirasi Tunanetra, dan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Jumlah peserta yang hadir secara virtual mencapai 500 peserta dari DPM PTSB di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Forum kemitraan ini diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi melalui kolaborasi atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan juga untuk menguntungkan antara usaha besar dan UMKM di daerah. Rangkaian kegiatan yang kedua yaitu pemberian penghargaan kepada 10 usaha besar dan UMKM secara simbolis yang telah melaksanakan kemitraan di bidang pramodal, dan selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu talkshow yang diharapkan dapat menjadi wadah pertukaran informasi khususnya optimalisasi kemitraan untuk perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing UMKM. Oleh karena itu, kami mengharapkan Bapak Menteri berkenan memberikan sambutan sekaligus melakukan peresmian pembukaan Forum Kemitraan Investasi tahun 2024, serta memberikan penghargaan kepada usaha besar dan UMKM yang telah melaksanakan kemitraan dalam rangka penanaman modal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM atas laporan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami mengundang dengan hormat Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM untuk memberikan sambutan kepada yang terhormat Bapak Rosan Perkasa Roslani, berkenan untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bapak Helvi Morasa, dan tentunya para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya izin dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di
pagi hari ini dalam acara Forum Kemitraan Investasi di tahun 2024. Seperti kita ketahui bersama, UMKM adalah tulang punggung dari perekonomian kita. Bagi perekonomian Indonesia yang mengkontribusikan kurang lebih 60% dari PDB kita. Dan bukan hanya itu, 97% dari total tenaga kerja kita, yang dimana total tenaga kerja kita ada 141 juta orang, 97% berada di UMKM. Kontribusi kepada ekspor memang relatif masih kurang optimal, masih 16%, tapi tentu kita akan terus dorong sehingga pertumbuhan dan peran dari UMKM ini akan terus makin meningkat. Dan oleh sebab itu, di dalam kebijakan dari Kementerian Investasi, kita selalu mengutamakan dan juga mengupayakan bagaimana peran UMKM ini ke depannya makin besar, makin berjalan, makin meningkat, dan yang paling penting adalah bagaimana peningkatan dari produktivitas sumber daya manusia dari UMKM itu sendiri. Dan tentunya kehadiran dari Pak Wamen UMKM menjadi sangat penting, karena kita harapkan kolaborasi sinergi antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi bersama-sama dengan Kementerian UMKM menjadi hal-hal yang penting dalam rangka kita meningkatkan peran UMKM ke depannya. Boleh saya sampaikan memang pada realisasi investasi yang sudah tercapai, mungkin saya ulangi lagi, walaupun kemarin sempat saya sampaikan, kurang lebih 76%, berjumlah 1.261,43 triliun, dan penyerapan tenaga kerjanya adalah 1,8.754.240 orang atau tumbuh kurang lebih hampir 18%. Dan kalau kami melihat dari data kami, justru berdasarkan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB sebagai legalitas usaha itu didominasi oleh pelaku UMKM. Jadi sejak OSSI tertanggal 10 Desember 2024, jumlah NIB yang tercatat sebanyak 11.370.330, yang dimana lebih dari 99% merupakan usaha UMKM. Oleh sebab itu, kami melihat bahwa investasi yang masuk dalam maupun luar negeri yang di bawah koordinasi kami, ini juga harus memberikan kontribusi kepada perkembangan UMKM di seluruh Indonesia. Dan boleh saya sampaikan, saya laporkan juga bahwa di era Kabinet Merah Putih ini, yang kurang lebih hampir 2 bulan, total kesepakatan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM di seluruh daerah yaitu sebanyak 579 kesepakatan dengan nilai sebesar 3,9 triliun dengan melibatkan 158 usaha besar dan 389 UMKM. Dan harapannya ini juga bisa terus meningkat. Dilihat target dari investasi memang meningkat di tahun depan. Kalau tahun ini kita ditargetkan 1.650 triliun, tahun depan menjadi 1.900 triliun lebih, tahun depannya meningkat lagi 2.200 triliun. Nah, diharapkan porsinya dengan meningkatnya target kami, otomatis ini adalah peningkatan juga untuk porsi UMKM-nya. Ya, di saat bersamaan kami juga mengharapkan UMKM ini, Pak Wamen UMKM, juga mereka siap untuk bekerjasama dengan para pengusaha, para investor yang berinvestasi di daerah masing-masing. Jadi kami juga mengharapkan kesiapannya karena investasinya yang masuk akan meningkat dan diharapkan ini juga mempunyai dampak multiplier effect yang sangat baik di daerahnya masing-masing. Dan yang paling penting bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan ini terus berjalan dan terus tumbuh ke depannya. Dan yang ingin saya sampaikan juga mungkin sebagai penutup adalah kami juga sangat memperhatikan, memprioritaskan juga di dalam kepemimpinan kami ke depannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan peran dari UMKM disabilitas. Itu menjadi prioritas kami ke depannya. Kita akan memberikan kesempatan dan prioritas yang sama
untuk mereka bisa berusaha, untuk mereka bisa ikut berkontribusi di dalam perkembangan perekonomian di daerahnya masing-masing. Karena kalau kami lihat kesempatan berusaha justru yang mungkin kurang kita perhatikan, tapi kedepannya kita sudah sampaikan, kita sudah rapatkan bahwa UMKM disabilitas kita akan dorong dan akan porsi lebih besar lagi dalam rangka kemitraan ke depannya yang akan kita canangkan. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terhormat, memang kemitraan ini kita akan tambahkan juga, kita minta kepada para pengusaha yang mau berinvestasi di Indonesia, bukan hanya dari segi kemitraan berdagang, tapi juga dari peningkatan sumber daya manusianya. Jadi kita juga meminta mereka tidak hanya dalam bentuk rencana dan komitmennya untuk berinvestasi dan melibatkan usaha kecil menengah, tetapi dari segi peningkatan sumber daya manusia, itu apa yang ingin mereka lakukan. Karena buat kami meyakini kalau Indonesia ini ingin mempunyai suatu pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan, manusianya juga harus ikut tumbuh dan berkembang. Jadi kami juga akan lebih menekankan pada sisi pendidikan, penguatan sumber daya manusia di daerah, sehingga kembali lagi kita bisa mempunyai sustainable growth in the future. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, dan saya juga ikut senang karena kami pun pada kesempatan ini ikut mengundang dan melibatkan 100 orang pelaku UMKM disabilitas pada kegiatan forum kemitraan ini untuk menunjukkan akan komitmen kami yang sangat kuat untuk mendorong hal itu ke depannya. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat atas penandatanganan kontrak kerjasama kemitraan serta kepada para peraih penghargaan baik untuk usaha besar maupun para mitra UMKM. Kami mengharapkan kalau pada saat sekarang kita meminta para dunia usaha yang akan berinvestasi daerahnya untuk bermitra, kami harapkan itu bukan menjadi suatu keharusan yang datang dari kami. Kami ingin datang dari hati para pengusaha ini pada saat mereka berinvestasi di Indonesia. Karena kedepannya ya tentu kami akan terus mengawal, tetapi kalau ini datangnya dari hati para pengusaha dalam maupun luar negeri untuk bersama-sama tumbuh, saya meyakini itu akan menjadi hasil yang lebih optimal. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, resmi saya buka kegiatan Forum Kemitraan Investasi tahun 2024, dan atas perhatian Bapak dan Ibu serta hadirin, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, kami mohon kesediaan Bapak Menteri untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan menyaksikan bersama agenda berikutnya, yaitu seremonial pembukaan Forum Kemitraan Investasi. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Rosan Perkasa Roslani atas sambutan yang diberikan. Dan dengan hormat kami mengundang untuk mendampingi Bapak Menteri, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM, dan Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk dapat naik ke atas panggung. Kami persilakan. Ya, kami persilakan kepada Bapak Rosan Perkasa Roslani, Bapak Todo Tua Pasaribu, dan Bapak Helvi Moraza untuk dapat bersiap-siap melaksanakan prosesi dengan menekan tombol pada layar sentuh digital dalam hitungan ketiga. Mohon bisa berbalik, Bapak. Kami mohon kesediaan untuk berbalik menghadap ke layar, ya. Pak Menteri. Ya, tangan kanan boleh bersiap-siap, tangan kanan didekatkan ke layar. Baik. Kami berikan aba-aba. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dengan demikian maka Forum Kemitraan Investasi 2024 resmi dibuka. Hadirin kami mohon kesediaan untuk tepuk tangan meriah sekali lagi.
Ya, penandatanganan akan dilaksanakan secara simbolis dan langsung saja. Kami mengundang 10 usaha besar dan 10 UMKM yang akan kami panggil untuk naik ke atas panggung. PT Paragon Technology and Innovation, UMKM Dede Sugiyarti, binaan Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. PT Mitra Abadimas Sejahtera, UMKM Eksan Wahyu Nurkolis, binaan Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. PT Feni Haltim UMKM CV Putri Scorpio, PT Surya Multi Cemerlang UMKM CV Anak Kandung, PT So Good Food Manufacturing UMKM PT Royal Cipta Mulia, PT Ichi Industries Indonesia UMKM PT Nakama Berkah Sejahtera, PT Indocom Samudra Persada UMKM Sukamto, PT Haycarb Palu Mitra UMKM Yasmin, PT Laksita Bangun Persada UMKM Rokaini, PT Madu Baru UMKM Koperasi Petani Tebu Rakyat. Ya, kami persilakan untuk mengambil tempat di atas panggung. Sudah semua ya? Oke. Baik, kita akan memulai penandatanganan kontrak kerjasama antara usaha besar dan UMKM dan pelaku usaha disabilitas. Kami persilakan terlebih dahulu dari usaha besar untuk menandatangani kontrak kerjasama. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat dan kami undang kepada UMKM. Kami persilakan untuk menandatangani kontrak kerjasama. Kami persilakan. Ya, untuk kepada UMKM. rekan-rekan UMKM. Ya, silakan. Dan tentu setelah penandatanganan kami mohon berkenan Bapak Ibu membawa cover kontrak kerjasama yang telah ditandatangani. Selanjutnya langsung kita akan lanjutkan ke sesi foto bersama. Dan tentu kami mohon Bapak Ibu tepuk tangan sekali lagi. Ini merupakan komitmen yang luar biasa, kolaborasi yang kita saksikan bersama untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang besar di Indonesia. Betul sekali, dan selanjutnya dengan hormat kami mengundang kembali Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM, dan Wakil Menteri Usaha, Mikro Kecil dan Menengah untuk berkenan naik ke atas panggung melakukan sesi foto bersama. Kami persilakan. Baik, mohon bersiap-siap semua untuk menghadap ke depan. Fotografer, jangan lupa tersenyum, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ya, berikan senyum yang lebar. Hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan kami mohon kepada Bapak Rosan Perkasa Roslani, Bapak Todo Tua Pasaribu, Bapak Helvi Moraza tetap berada di atas panggung. Dan untuk Bapak Ibu perwakilan dari usaha besar dan UMKM serta pelaku usaha disabilitas, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pengumuman dan pemberian penghargaan usaha besar yang telah melaksanakan kontrak kemitraan dengan UMKM. Baik. Kami mengundang 10 usaha besar penerima penghargaan atas komitmen pelaksanaan kemitraan investasi dengan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk naik ke atas panggung. Kami undang dari PT Superior Porcelain Sukses,
PT Arena Agro Andalan, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk, PT Lami Packaging Indonesia, PT Indo Puli Swakarsa Industri Tbk, PT Seger Agro Nusantara, PT Intrafood Singapura Indonesia, PT Irian Marine Product Development, PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia, PT Pabrik Kertas Ciwikibia. Dan selanjutnya kami pula mengundang 10 UMKM penerima penghargaan atas komitmen pelaksanaan kemitraan investasi dengan usaha besar untuk dapat naik ke atas panggung. CV Sagara Sinergi Jaya, CV Angkasa Mitra Niaga, kelompok usaha besar, kelompok usaha bersama peternak sapi perah Maju Mapan, CV Morosai Mineral S2, CV Mandiri Berkah Putra, UMKM Perseorangan Erman Simon, Koperasi Pemasaran Serba Usaha Manfaat, UMKM Perseorangan Safrin, CV Relata Jaya, dan CV Putra Jati Negara. Dan dengan hormat, kami mohon kesediaan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Bapak Rosan Perkasa Roslani untuk memberikan piagam penghargaan kepada 10 usaha besar. Baik, terima kasih Bapak. Mohon berkenan selanjutnya kami mengundang Wakil Kepala BKPM, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Bapak Todo Tua Pasaribu untuk berkenan memberikan penghargaan kepada 5 UMKM pertama. Dan juga kami mohon kesediaan Bapak Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bapak Helvi Moraza, untuk memberikan penghargaan kepada 5 UMKM selanjutnya. Mohon berkenan untuk selanjutnya kita abadikan dalam foto bersama. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Mohon senyumnya Bapak Ibu sekalian, penerima penghargaan. Ya. Baik, 1, 2, dan 3. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian sekali lagi atas penghargaan yang telah diberikan atas pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dan UMKM. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, bersama-sama kita semua telah menyaksikan serangkaian acara pada pagi hari ini. Iya. Dimulai dengan penandatanganan kontrak kerjasama antar usaha besar dengan UMKM dan pelaku usaha disabilitas, hingga pemberian penghargaan atas pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dan UMKM.